chop ya. Betul. Nah, diiris kasar. Bisa ya di rumah ya teman makan. Halo teman makan yang gak makan temen. Tetep kita bakal ngerekomendasiin makanan yang enak tapi nggak bikin enak. Pokoknya pantang pulang sebelum kenyang. Nyam 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 nyam. Jadi hari ini Ira sendirian, tapi enggak. Ada teman di sebelah Ira nanti ya. Jadi hari ini Ira lagi ada di hotel, dapurnya Hotel Santika Radial Palembang ya. Betul. Iya, jadi menemuin si sapi dan juga si kambing. Iya, jadi sebentar lebaran. Jadi kita dari tim Lemanian ingin memberi tips kepada teman makan bagaimana sih cara mengelola daging sapi maupun daging kambing ya yang baik, termasuk nanti cara mengolahnya ya buat teman makan. Jadi sekarang Ira sudah terhubung ya, sudah bersama Chef Budi Irawan ya, Chef ya, bener ya, Chef Budi Irawan. Chef Budi ini adalah anggota daripada ICA ya. Salah satu anggota ICA. Iya, salah satu anggota ICA, bendaharanya kalau nggak salah Chef ya. Betul. ICA itu ya Indonesian Chef Asosiasi. Jadi perkumpulan chef Indonesia bagian Sumatera Selatan ya. Di Sumatera Selatan. Iya, kalau di Santika chef ini chef senior ya, eksekutif chef Hotel Santika Radial Palembang ya. Nanti Chef Budi akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengelola daging sapi dan daging kambing itu yang benar ya. Supaya apa, Chef? Supaya tekstur tetap lembut, terus perpaduan kalau kita masak biar nggak tercampur aromanya antara kambing dengan sapi. Kan kalau kita kurban kan kita nggak tahu dikasih tetangga itu entah itu daging sapi, entah daging kurban. Begitu dicampur, pas kita mau masak rupanya keselip nih daging kambing karena kambing itu merusak semua rasa makanan. Iya, jadi itu tadi ya tips dari Chef Budi. Mungkin pertama dimulai dari mana ini, Chef? Kita coba dulu daging kita prepare dulu daging sapi yang paling mudah. Ini karena daging nanti sapi pisaunya kalau sudah kena daging kambing, aromanya bisa nempel. Jadi ibu-ibu ya di rumah ya teman-teman, tipsnya itu pisaunya saja campur daging sapi dan daging kambing udah beda rasa ya, Chef ya. Rasa, nah itu ya dicatat ya. Betul. Ya kita mulai, Chef. Silakan, Chef. Pertama-tama kita coba memprepare daging sapi. Daging sapi ini sebenarnya banyak diolah. Kalau di Palembang sih kebanyakan ngolahnya rendang, malbi kare, dan kare dan lain-lain. Kayak. Tapi kalau kita di rumah nanti pas Idul Adha melimpah, sebenarnya kita bisa banyak variasi makanan itu. Bisa dimakan secara metode Chinese atau Indonesia. Kalau bosan makanan Indonesia lah, saya coba untuk aplikasikan bagaimana cara membuat daging sapi ini menjadi makanan Oriental. Ya, kita tahunya cuma rendang, rendang terus bosen sebenarnya kayak gitu. Pertama kalau untuk daging sapi, kalau kita mau olah seperti makanan-makanan Chinese, black pepper dan lain-lain, kita harus ambil yang tanpa serat. Tanpa serat? Iya. Itu kayak mana, Chef? Kalau serat ini contohnya ini serat ini. Ini serat. Nah, ini seratnya kita ambil dulu. Oh, yang kayak lemak tetelan itu, Chef ya? Iya. Karena ini nantinya jadi kenyal kayak karet kalau kita masak. Iya, jadi dipisahin dulu, Chef ya. Makanya kalau di hotel atau di ini dibedain. Kalau yang banyak serat gini dipotong-potong dijadikan rendang atau dijadikan malbi atau gulai. Tapi yang non serat ini inilah yang diolah untuk masakan Chinese. Ini seperti daging Asia ya. Seperti masakan Korea, masakan Chinese ya. Teknik motongnya pun harus benar-benar ngelawan serat. Seratnya kan ini ke arah ini kelihatan seratnya nih. Nah, ini. Nah, kita harus melawan arah. Kita harus motong seratnya. Iya, seratnya harus kita potong. Jadi ada tekniknya ya? Betul. Nah, ini. Ya. Jadi kita potong seratnya ini. Nah, jadi mudah nantinya. Ya. Jadi berlawanan arah dengan seratnya ya? Iya. Tuh, jadi cara motongnya saja udah beda ya tekniknya. Ini belum ke tahap pencucian ya, Chef ya? Belum. Kalau sudah hasilnya tipis kayak ini kan enak nanti. Kita cuman sote 5 menit, 10 menit matang. Iya. Tipis ya, Chef ya? Kita tambahin lagi supaya
nanti bisa hasilnya banyak. Kalau untuk pemotongan tipis kayak gitu, di olahan apa ini, Chef? Dimasak Korean, masakan Chinese, bisa semua. Rata-rata kalau masakan Oriental, masakan Japanese, masakan Korea, masakan Chinese, itu rata-rata dagingnya potongannya tipis-tipis. Contoh kita makan sushi, dagingnya tipis-tipis banget, dan itu daging fresh. Ya. Tapi kalau untuk masak lokal, aku inget ini dendeng ya. Dendeng bisa juga dendeng. Ya, tipis-tipis ini kayak dendeng. Tapi ya. tetap dendeng harus direbus dulu, ya. Kita ambil bongkan kayak gini, dendeng, ya. Baru direbus, kalau sudah matang baru dipotong halus-halus. Ya. Ini, jadi kita bisa dalam daging ini kita bisa dapat varian untuk menu. Iya. Ya. Jadi ini, bisa variatif yang ya, ini Chef, kita siapkan untuk makanan Orientalnya, sedangkan ini kita buat yang banyak seratnya nih untuk masakan Indonesianya atau masakan Arabiknya, Middle East, bisa, Middle East ya. Kita jadikan malbi atau rendang. Ini. Karena sesuai dengan jenis dagingnya. Iya, ini kan urat. Iya. Nah, kalau kita masak tumis, hasilnya nanti keras. Kasihan yang aki-aki yang udah nggak punya gigi bisa lepas. Ini tadi untuk berapa porsi kira-kira, Chef? Sekilo sampai nih tadi, Chef? Standarisasinya itu kalau untuk lauk hanya 100 gram. Standar untuk lauk. Untuk lauk ya? Kalau kita punya lauk banyak, ada ikan, ada ayam, ada daging, ya. Rata-rata di 100 gram. 100 gram ikan, 100 gram daging, 100 gram ayam untuk standar gizi kita. Nah, jadi ini sebagai untuk menu utamanya, tapi kalau untuk masak steak, contohnya nih, kita ambil yang tanpa serat juga. Kita mau masak western. Iya, bisa. Wah, kita nih mau buat steak nih, kayaknya enak nih, jadi steak. Nah, ambil yang non serat, yang lembut kayak gini. Nah, tipisin lagi, lebarin lagi. Kalau nggak bisa bikin kentang goreng, beli aja di supermarket fresh. Nah, sudah jadi. Sudah jadi ya, Chef ya. Ini tinggal dipukul-pukul kayak gini supaya dapat tekstur lembut ya. Nanti ada kuncinya satu lagi supaya dapat tekstur makanan ini lembut. Iya. Ada satu kuncinya, yaitu bawang putih. Bawang putih. Cukup bawang putih, Chef? Bawang putih cukup, kalau lebih ada lagi bisa dikasih dengan paya. Gitu. Daun pepaya. Daun pepaya atau direndam dengan paya. Yang bentuk olahan sudah ada, paya olahan. Nah, ini jadinya paya olahan. Ini. Ini kalau di supermarket, di mall-mall namanya paya. Paya ya? Paya tenderizer. Nah, kasih sedikit untuk melembutin daging sama bawang putih. Ini sebelum dicuci ya, Chef? Iya, sebelum. Nggak usah dicuci kalau yang untuk steak. Oh. Ya, untuk steak. Tapi kalau yang itu kita cuci nanti. Jadi kalau untuk steak, karena steak itu kan dibakar. Steak itu dibakar, nanti dia keluar sendiri. Aromanya, ya. Nah, ini udah jadi itu, Chef ya? Tunggu sebentar, baru kalau sudah ada yang resep bawang putihnya sama ininya, baru kita kasih bumbu. Ya, untuk bumbu dibakarnya, Chef ya? Betul. Ini kita cuci dulu. Kalau ini kan kita ngadepin Idul Adha. Sunnah Rasul itu menyarankan untuk daging itu dicuci minimal 3 kali. Minimal, iya. Bahan makanan merah itu bagusnya dicuci 3 kali. 3 kali, Chef. Iya. Tapi untuk semua organ jenis daging memang dicuci 3 kali ya? Misalnya tulang atau daging as atau bagian tetelan itu, betul, ya? 3 kali ya? Sama, semuanya metodenya sama. Kalau pengen hasilnya lembut, untuk makan makanan yang steak, bakar atau makanan Chinese, jangan lupa bawang putih. Bawang putih. Jadi bawang putihnya ini kayaknya kalau sekilas kita lihat teksturnya di chop. Apa namanya, Seth? Dicop. Dicop ya? Dicincang. Jadi dicincang kasar ya? Iya. Nah, ini lihatnya ya. Jadi mungkin bawang ini dikupas, dicuci, kemudian dicop ya? Betul. Ya, diiris kasar. Bisa ya di rumah ya, teman makan. Jadi ini sudah kita dapat 3 jenis makanan. Iya. Chinese atau Oriental. 1. Kita dapat Western. Ya, untuk dibuat steak. Kemudian ini lokalnya. Kalau masih ada sisa lagi, gampang. Ya.
bosen deh masakan itu aja gitu. Heeh. Mau teknik skill yang aneh, yang kira-kira juggling atau gimana boleh. Iya. Kita ambil pisau 2, Iya. kita cincang, tak. Wow. Nanti agak susah kayaknya, harus blok gede bloknya. Iya. Bikin apa nih, Sep? Kira-kira jadi apa lah ini, Mbak? Kalau saya cincang-cincang, saya haluskan. Prok. Ayo. Jadi apa ya? Bikin apa, Sep? Ya, banyak nih. Daging giling, bikin bakso. Bikin bakso boleh, tapi kalau dicincang sendiri kayak gini hasilnya nggak maksimal. Ya, di blender harus pakai ya, mesin, mungkin ya. ya. Di blender. Kira-kira apa lah yang mendekati? Makanan tuh banyak tuh di McD, di ini. Burger. Burger. Oh. Cincang sampai halus. Jadi kalau Sep ya. itu memang beda ya tekniknya itu ya. Aku boleh coba, Sep? Boleh, silakan. Ya. Ini main No. Tapi waktu diiris kayak gini mempengaruhi rasa juga nggak, Sep? Enggak juga. Enggak juga Iya. ya. Nah, udah. Ini benar-benar sampai halus. Kalau mau jadi burger harus benar-benar halus. Selain burger bisa lagi. Nama makanannya namanya rollade. Oh. Ya, kalau rollade harus di steam. Ya. Jadi buat teman makan ini yang mau kurban, jadi dipilah-pilah dagingnya nanti yang mana dapatnya ya. Jadi bisa di berbagai macam olahan masakan, mau lokal, mau oriental, mau western ya. Bisa semua ini ya. Tak tuh. Ya, udah jadi, Sep ya. Ya, betul. Kalau nggak suka lemak, lemaknya dibuang. Lemaknya dibuang suka-suka tapi ya. sebenarnya enak lemak ini. Kalau pas kita bakar, aromanya keluar burger ya. itu kan dibakar ya. Kenapa stick daging western, daging Eropa itu memang enak dibakar karena kandungan lemaknya itu memang Ya, keluar, Sep ya. kuat. Tapi ternyata saya amati dengan daging yang sama sumbernya kalau udah diolah diiris beda-beda, Sep ya. Betul. Kalau ini kemerahan, ini agak kecoklatan. Daging itu kalau yang diproduksi yang bisa digunakan untuk hotel rata-rata dagingnya tenderloin yang paling lembut, daging sirloin, Iya. sirloin, ada daging knuckle, ada daging top set, ya. Jadi jenis dagingnya Jadi Sep ya. benar-benar. Terus kalau yang iganya kita ambil iga yang top set, yang benar-benar tebal, iganya yang 3 layer yang dipakai. Oh. 3 layer. Jadi Itu ya? iga itu bukan sembarang iga yang dipakai. Cuman kalau iga-iga yang dibuat pinang tulang kan biasanya benar-benar Ya. ikat tetelan. kayak Tapi gitu. jadi itu untuk standar hotel ya, Sep ya. Betul. Tapi untuk teman makan di rumah suka-suka ya. Suka-suka deh, Yang pokoknya. penting cara mengelolanya ya. Makanya benar, pemilihan di hotel itu pemilihan daging sangat perlu diperhatikan untuk suatu Ya. produk makanan. Karena dari bahannya semuanya premium ya, Sep ya. Betul. Ini kita sudah berapa dapat makanan? Iya. Jenis makanannya? Oriental, western bisa dibuat stick, dan ini untuk lokal. Ini dipotong-potong lagi bisa jadi sate. Iya. Jadi banyak variasi. Ini tinggal kita bumbui untuk burger. Masih Kita kasih- dengan bawang putih, Sep ya. Ya, biar Bawang putih ini garam, garam, ini penyedap rasa, penyedap rasa. ada gula sedikit. Mm. Ini tepung untuk menguatkan untuk pembuatan burger. Kalau burger harus ditekan-tekan Oh, supaya teksturnya padat. Kalau dibakar nggak pecah. iya ya. Ya. Kayak bakso. Bakso, ya. Kan semakin lama semakin digiling kan dia semakin kenyal. Kenyal, Sep ya. Iya. Tapi berarti berbeda dengan pempek, Sep ya. Kalau Pempek, kalau ya. pempek sering diadon. Karena Malah pempek keras, ya. ikannya sudah lembut, kalau digiling sudah kayak jadi bubur. Iya. Kalau ikan. Beda dengan daging atau ayam, dia masih harus butuh proses lama untuk jadi lembut. Perhatikan ini, jadi sekaligus dapat tips cara mengelola daging ya buat teman makan sebentar lagi yang mau lebaran haji, mungkin nanti banyak dapat daging kurbannya
Bisa diolah kayak gini ya, berbagai macam-macam masakan, mau lokal, mau oriental, dan juga westernnya ya. Betul. Ini kalau mau hemat, biar rasanya nggak daging semua, bisa tambahkan dengan roti tawar. Roti tawar, Ya. oh tipsnya Chef ya? Iya, roti tawar dicincang, diremet-remet sampai halus atau diparut juga boleh. Iya. Kalau ini daging murni nih. Jadi bisa juga tambahan karbohidrat, Chef ya? Betul, betul. Sebenarnya untuk penghematan sih supaya Supaya banyak dapatnya, supaya banyak Chef. dapatnya. Kayak ini kan cuma dapatnya satu. Iya, murni ya. Iya. Ini kalau untuk ukuran saya udah kebanyakan satu. Iya, Tapi kalau Ira untuk yang kurang, apalagi si Sadam. udah jadi burger ya. Ya, satu selesai. Kita buat gini supaya dia padat. Karena butuh, tadi saya bilang bahwa burger itu teksturnya harus padat supaya waktu Iya. dibakar dia nggak pecah. Jadi burger satu. Burger satu. Ya. Steak jadi. Nah, kalau ini kita simpan. Sekarang kita teknik membumbui Chinese food atau Oriental, Ya. Entah itu dibuat makanan Korea atau dibuat makanan Chinese, ya. Harus di seasoning atau dibumbui dulu. Oh, dibumbui. Ya. Jadi ini kalau dilogikain sama ayam mau diungkep dulu gitu, Chef ya? Nggak perlu diungkep kalau ini. Bukan diungkep ya? Bukan. Jadi cara pengelolanya supaya langsung ini. nggak bau ya? Cuman bawang putih itu tadi untuk menetralisir daging supaya dia cepat lembut. Nah, nih akhirnya iya, kan iya. Nah, lembut Itu tadi dagingnya. ya? Ya. Iya, iya. Bumbunya garam, penyedap rasa, gula, Seujung-ujung sendok, Iya. Chef ya? dan jangan lupa namanya lada. Lada. Tapi lada yang kita pakai lada hitam. Lada hitam. Betul. Kalau yang punya madu, kita kasih madu. Yang punya madu di rumah. Kecap. Kasih kecap. Kalau di Indonesia namanya kecap manis. Kalau di Oriental atau di Chinese namanya dak soya atau bulgogi. Oh, dak soya ya? Ya, dak soya. Sama sih. Dari apa? Kedelai ya? Kedelai, tapi ada yang asin atau yang enggak. Ya, ada yang manis, ada yang asin ya. Kalau Chinese selalu pasti untuk aromanya supaya wangi pakai minyak wijen. Oh. Coba. Bau apa nih? Itu jadi. Cium nggak baunya? Iya, Wangi? wangi. Nah. Jadi aroma lada ya, lada hitamnya juga. Wijen, ya. Wijen juga. Minyak Bawang wijen. putihnya juga. Betul. Lalu kita akan siapkan bahan-bahan sayurannya. Jadi ini udah jadi 4. Nih, tinggal diolah, dimasak ya. Ini Kita tambahannya, Chef coba ya? mengolah pertama Chinese food. Chinese food. Ya. Kalau Chinese food biasanya nggak pernah lepas dari bawang putih, daun bawang, jahe. Jahe. Ya. Jadi kalau untuk teknik ini dibikin garnish gitu, Chef ya? Kita nanti saute bareng. Di saute. Oh. Ya. Jadi diiris Yes. tadinya. Siapkan teflon, minyak jangan lupa untuk menumis. Dan yang pasti bawang putih. Iya. Every time. Pokoknya kalau masakan Chinese ini kalau nggak kena bawang putih, Langsung bawang putih, Chef ya? iya. Mau mie ayam, bakso, pasti Tapi kita nggak pakai ini bawang merah ya, Chef ya? jarang saya pakai bawang merah. Jarang ya? Iya. Bawang merah itu kebanyakan untuk pengolahan-pengolahan di masakan Indonesia Lokal, atau ya? masakan di Middle East. Nambahin tepung itu, Chef ya? Tepung sagu.
tepung sagu ini fungsinya untuk mengikat. Jadi antara mengikat bumbu-bumbunya tadi ya. Terus dia kalau ditumis atau digoreng memisahkan daging per daging. Yang ketiga, jadi lengket yang ketiga dia melapisi kulitnya daging supaya tidak keras. Kalau daging digoreng kan biasanya keras atau ditumis keras. Kalau kayak gini langsung dia nggak keras. Ya. Ini bukan digoreng tapi ditumis ya? Ditumis, benar. Iya. Kalau digoreng minyaknya berlimpah, tapi ini karena ditumis, jadi gongseng bumbu bawang putih tadi, Chef ya? Iya, betul. Sama daging. Karena masakan-masakan Chinese itu simple. Dia fresh semua rata-rata, bahannya fresh. Nggak ada yang makanan tuh diungkep dulu atau dijadikan rendang itu. Jarang makanan Chinese. Tuh, kalau saya masak digoyang-goyang. Kalau sudah, tinggal kasih bawang merah, bawang putih. Jadi langsung ditaburin. Taburin. Daun bawang tadi sama irisan cabai merah ya. Betul. Sekarang kita bumbui. Ya. Apa ini Chef pertama? Ini kita kasih kecap saja. Ya. Lada hitam ya. Betul. Jadi rasanya nanti strong, jadi kayak black pepper. Black pepper beneran ya. Kemudian madu. Ini minyak wijennya nih. Oh, dikasih air, Chef. Betul. Simple kan? Simple. Nggak perlu nunggu berjam-jam. Enggak. Coba kalau kita masak rendang. Aku bayangin dari namanya aja sulit sudah, Chef. Aku kira juga rumit masaknya. Ternyata uduk sana uduk sini udah jadi. Jadi? Ini tinggal nunggu matang ya, Chef ya? Tinggal nunggu matang. Mendidih, jadi bumbu. Jangan lupa untuk masakan Chinese, kasih sagu, dikasih air supaya apa? Supaya kental gitu ya. Betul. Kita tambahin. Ini berapa lama, Chef? Nggak nyampe 5 menit matang. Jadi coba kalau bikin rendang berapa lama? Lumayan, Chef, berjam-jam. Ini inovasinya. Inovasi, Chef ya. Sudah jadi? Sudah jadi. Simple, nggak nyampe 5 menit. Aromanya nggak nyampe 5 menit sudah jadi. Iya. Tapi nanti kita icip ya. Boleh. Selesai satu masakan. Tara! Ini masakan pertama kita udah jadi. Ini namanya tadi tumis sapi. Tumis daging sapi lada hitam. Ya. Jadi ini tadi udah ditumis, sudah masak. Kita buktiin kata Chef Budi tadi cuma dikasih bawang putih, Chef ya. Yeah. Bisa lembut ya. Dan juga tadi dimasak ditumisnya cuma 5 menit ya. Betul. Kita icip. Aku mau coba daging yang paling jumbo ya. Ini masih panas ya, Chef ya? Panas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari aromanya juga bau ladanya itu tajam ya, Chef ya? Betul. Lembut, empuk dagingnya. Jadi ini di awal tadi yang bikin dia lembut itu tekstur dari cara teknik motong. Teknik motong benar, salah satunya itu. Jadi kalau kita motong jangan sampai ngikutin arus, tapi kita lawan, kita potong arusnya. Daging itu berserat, jadi kita potong seratnya. Jadi itu kuncinya. Jadi memudahkan daging itu. Kalau seratnya kita ikutin, otomatis kadang-kadang kita jangan makan ini, makan rendang aja kadang masih nyangkut. Bener. Tapi ini nggak berlaku di daging sapi, di daging ayam juga, Chef ya? Daging ayam nggak berlaku. Nggak berlaku ya? Karena yang paling resiko keras dan kenyal itu adalah daging sapi. Enak, Chef. Pakai nasi. Nanti kita coba di rumah ya. Oke, masakan pertama udah selesai. Lanjut kita, Chef. Kita habis ini kita coba aplikasikan bagaimana menyimpan daging kambing karena sangat berisiko supaya tidak tercampur dengan makanan lain karena satu titik daging kambing masuk ke makanan maka aromanya akan berubah.